Kalau bicara soal impor-mengimpor, Indonesia jagonya. Pada tahun 2021, nilai impor Indonesia mencapai hingga 13,26 miliar dolar, naik 14,86% dibandingkan dengan tahun lalu. Sudah begitu, ada 3 negara yang jadi pemasok barang impor terbesar tahun 2021 yakni Tiongkok 8,06 miliar dolar 33,95%, Jepang 1,86 miliar dolar 7,83%, dan Singapura 1,31 miliar dolar 5,53%. Jadi semua makanan dan keperluan kita hasil dari produk impor. Katanya cinta dan bangga dengan Indonesia, tapi kalau tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat lokal sama saja bohong. Bukan cuma itu, terlalu banyak melakukan impor juga bisa menjadi salah satu alasan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau Indonesia terlalu bergantung pada impor akan bisa memperparah depresiasi tukar rupiah. Selain itu, angka impor yang tinggi juga ikut membayangi inflasi. Pemerintah ini seperti tidak serius melayani rakyat. Rasio impor terhadap ekspor di Indonesia cukup besar mencapai 91,23%, sudah di atas 90%. Kalau didiamkan lama-lama, akan berakibat pada kenaikan harga-harga barang konsumsi makanan dan minuman, serta bahan bakar minyak atau BBM. Di sisi lain, gempuran barang impor juga akan menghantam daya saing pemain lokal karena importir sejak awal menjual barang dengan harga jauh lebih murah. Perilaku dagang semacam itu sudah pasti menyebabkan pelaku industri nasional mengalami kerugian material injury. Gambaran sederhananya seperti ini, konsumen sangat mungkin beralih ke produk impor yang telah didumping dan disubsidi karena harganya lebih murah ketimbang membeli produk serupa buatan anak negeri dengan harga normal yang menjadi lebih mahal. Sekalipun tidak ada indikasi kecurangan di pasar, tapi kalau kelonggaran impor diberlakukan pemerintah hasilnya akan sama saja. Pasar domestik kebanjiran barang impor. Tidak hanya kalah bersaing, industri dalam negeri akan terus mengalami kerugian yang berujung pada kebangkrutan. Konsumen mungkin senang-senang saja karena imported inflation rendah, tapi buat produsen lokal sangat keberatan dan menuntut keberpihakan negara dalam hal ini. Ditambah lagi, nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku, penolong, dan barang modal mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berikut 10 barang yang masih diimpor oleh Indonesia. Banyak sekali barang-barang yang diimpor. Pemerintah mikir tidak sih dampak negatifnya akan banyak sekali. Belum lagi tingkat pengangguran melonjak dan membuat perekonomian negara goyang lagi. Contohnya yang paling kentara adalah impor pakaian bekas. Meski dilarang tetapi tetap masuk ke Indonesia dan ini memukul industri tekstil kita dan turut menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Selain masalah kualitas, produk ilegal juga merugikan konsumen. Bahkan, usia pakai yang pendek membuat produk tersebut tidak lagi terpakai dan berakhir menjadi limbah. Coba pemerintah merenung bagaimana caranya negara bisa maju kalau soal kebutuhan dalam negeri saja harus impor. Memang dasar negara boneka, beda di bibir beda di hati. Selamat datang di negara boneka. Oh, how delicious it is!